adik-adik, hari ini bersama Teacher Dani kita akan membahas materi matematika wajib kelas 10 yaitu fungsi trigonometri. Oke, untuk membuat fungsi trigonometri ini dia kan ada 3 fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Untuk menggambarnya, ingat kembali tentang sudut-sudut istimewa yang telah dipelajari sebelumnya ya. Ini teacher akan buatkan dari sudut istimewa kuadran 1 sampai kuadran keempat. Dia agak panjang tabel kita ya. Oke, sudut istimewanya 0, 30, 45, 60, 90 itu untuk di kuadran 1. Di kuadran 2-nya 120, 135, 150. Ini kita buatnya sampai kuadran keempat ya. Panjang ke ujung 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330, 360. Ini udah sampai kuadran keempat. Nah, ingat kembali ya awalnya sin 0 itu berapa nilainya? 0, sin 30 setengah, ini setengah akar 2, 60 setengah akar 3, untuk sin 91. Untuk ke sampai kita menyelesaikan ke 360, ulang aja lagi angka-angka yang ada sekarang ya. Ini kan 1, kemudian setengah akar 3, setelah setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, kemudian 0. Ulangi lagi, 0, berarti sebelahnya setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kemudian setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Nah, apa yang salah di sini? Bukan salah ya, ada yang kurang. Untuk di sin, dia hanya positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Berarti dari 0 sampai 180 itu dia bernilai positif. Selebihnya di kuadran ketiga dan kuadran keempat dia bernilai negatif. Berarti kita tambahkan negatif. Oke. Ini juga memudahkan adik-adik untuk menghafal atau mengingat nilai-nilai sudut istimewa yang lebih dari 90 ya. Biasanya yang kita hafalkan hanya sampai kuadran 1. Untuk fungsi cos berarti dia hanya balikan dari sin. Berarti tadi mulainya 0 sampai 1, berarti untuk cos kita mulainya dari 1. 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Sama dengan kasus yang untuk sinus. Untuk kosinus sudah seperti itu. Kita ulangi angka-angka yang ada di sini ya. Berarti ini setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kemudian 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Ulangi lagi, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Untuk posisi kosinus dia hanya positif di kuadran 1 dan kuadran keempat. Berarti kuadran 0 sampai 90 ini positif. Kuadran keempat berarti ini posisi kuadran 1, 120 sampai 180 ini kuadran 2, 210 sampai 270 itu kuadran ketiga,
300 sampai 360 itu adalah kuadran 4. Nah, tadi untuk cos dia hanya positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Berarti untuk kuadran 2 dan kuadran 3 cos itu dia bernilai negatif. Kita kasih tanda negatifnya. Oke, 0, gak ada min 0 ya, berarti hanya 0 aja kita buatkan. Untuk tan itu kan pembagian antara sin dengan cos. 0 bagi 1 itu 0, setengah bagi setengah akar 3 sepertiga akar 3, setengah akar 2 bagi setengah akar 2 itu 1, setengah akar 3 bagi setengah akar 3, 1 bagi 0 itu tak hingga. Nah, sama kasusnya dengan untuk sin dan cos. Berarti kita ulang lagi penulisannya. Akar 3, 1 sepertiga akar 3, 0. Jadi lanjutannya sepertiga akar 3, 1 akar 3 tak hingga akar 3, 1 sepertiga akar 3, 0. Untuk fungsi tangen dia hanya positif di kuadran 1 dan kuadran 3. 1 dan 3 berarti di kuadran 2 dan kuadran 4 dia akan bernilai negatif. Jadi kita kasih negatifnya ya. Ini dan 4. Oke. Sampai sini udah selesai tabel fungsi trigonometri kita untuk kuadran 1 sampai kuadran 4. Nah, dari tabel ini akan kita gambarkan fungsi sinus. Fungsi sinus, oke. Untuk memudahkan kita untuk menggambar grafik fungsi sinus ini, oke, teacher kasih di sini lingkaran. Oke, untuk sebagai bantuan kita ya. Nah, ini kan karena teacher menggambarnya tidak pakai busur, pakai langsung digambarkan, jadi agak tidak sama besar ya. Jadi ini kita bagi 2. Nah, terbentuk di sini 90 derajat. Oke, berarti untuk 90 itu nilainya 1. Oke, ini 1/4 lingkaran ini kalau teacher bagi 2, berarti ini 45 derajat. 45 derajat itu untuk nilai setengah akar 2. Nah, untuk 30 derajat, berarti ini kita bagi 3 gambarnya ya. Oke. 30 berarti itu setengah. Agak dempet gambarnya karena gambarnya terlalu kecil. 60 itu setengah akar 3. Gimana agar biar kalian nampak gambar kecil ini ya. Oke. Karena terlalu kecil gambarnya. Nah, begitu juga untuk ini. Karena posisinya di bawah, berarti ini -1. Ini kalau dibagi 2 posisinya, berarti ini 45 ya. 45 berarti itu -setengah akar 2. Ini kita bagi 2. Bagi 3 ya. Karena dia untuk 30, 60. Ini 30-nya, ini -setengah. Yang di sini adalah -setengah akar 3. Oke, itu ya gambarnya agak karena terlalu kecil. Kemudian ini 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360. Oke, di sini sin 30 nilainya adalah setengah. Jadi setengah di sini tadi ya. Oh iya, kita mulai dari awal ya. Sin 0 berarti 0. Sin 30 setengah,
sin 45. 45 itu berada di tengah-tengah antara 30 dan 60. Berarti nilainya adalah setengah akar 2. Ini kalau kalian mau menggambar grafik fungsi trigonometri harusnya di kertas milimeter. 60 itu setengah akar 3. 90 itu nilainya 1. Oke, itu kita lanjutkan. Setengah akar 3, 135. Setengah akar 2, 150. Itu setengah 180, 0. Kemudian ini min setengah, sini min setengah. Sorry, tunggu. Ada tidak salahnya tadi nih? Oh ya benar ya, udah sampai di sini tadi. Ini min setengah akar 2, 240 min setengah akar 3, 270. Itu min setengah, 360 itu 0 lagi. Jadi kalau kita hubungkan, nah ini kurang mulus ya grafiknya karena terlalu kecil angka yang dicoba di sini. Jadi ini adalah grafik fungsi sinus. Untuk grafik fungsi kosinus sama kayak tadi buatnya 1. Ini untuk min 1 bagi 2, min 45. Ini kita bagi 3. Ini yang setengah. Ini teacher buat yang angka yang bagus saja ya, biar tidak menumpuk seperti grafik fungsi sinus. Jadi yang kita ambil hanya 1, setengah dan 0 aja biar tidak menumpuk angka-angkanya. Puluh, 150, 180. Oke. Untuk cos 0 itu 1. Jadi kalau untuk fungsi sinus tadi mulainya dari 0, kalau untuk cos mulainya dari 1. Cara yang bagus saja angkanya ya, 60 setengah. Untuk 90 0. Untuk 120 min setengah. Untuk 180 min 1. Untuk 240 min setengah. 270 0. 300 setengah. 360 itu 1. Oke, lebih bagus kalau kita ambil angka yang gak berakar-akar itu ya, jadi lebih tidak menumpuk gambarnya. Nah itu dia. Ini fungsi sinus dan fungsi kosinus. Untuk fungsi tangan setelah ini kita hapus dulu ya, baru kita lanjut ke fungsi sinus. Fungsi tangan. Untuk fungsi tangan itu (30, 60,
90, 120, 50, 180. Ini kita ambil hanya yang 45 ya. Ini 45-nya 1, ini min 1. Kemudian untuk 60 ini akar 3. Min akar 3. Cuman itu ya saya ambil angka-angkanya ya. Untuk tan 00, tan 30 sepertiga akar 3, tan 45 1, tan 60 akar 3, 90 itu tak hingga, berarti itu kita buat garis putus-putus karena dia tidak terdefinisi atau tak hingga ya. 120 min akar 3, 135 min 1, 135 min 1, 150 min sepertiga akar 3, 180-nya 0, 225 itu 1, 240-nya akar 3, 270-nya itu putus-putus lagi. Kemudian 300 min akar 3, 315 itu min 1, kemudian 360-nya 0. Jadi kalau kita buat gambarnya ini, tidak boleh mendekati garis putus-putus. Ini oke, itu dia untuk grafik fungsi tangen. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan membahas tentang amplitudo, periode, nilai maksimum dan nilai minimum. Oke. Nah, tadi di awal kita udah gambarkan fungsi sin. Masih ingat tadi fungsi sin seperti apa? Tadi kita mulainya dari 0. Oke. Dari 0, kemudian ini sampai 360 dengan nilai maksimumnya. Ini ya, kayak ini gambar kita tadi ya. Kalau ada yang masih ingat tadi di gambarnya, atau dicoba ulangi lagi gambarnya. Di sini bisa kita lihat nilai maksimum dari gambarnya adalah 1. Ini untuk fungsi sinus y sama dengan, atau fx sama dengan sin x. Maka nilai maksimumnya sama dengan 1, nilai minimumnya sama dengan min 1. Kemudian periode itu adalah jarak awalnya ini sampai ke ujung, tapi melewati satu gunung, satu lembah. Jadi ini rumus yang kita pakai adalah 2pi per. Nah, dari ini sampai sini 360. 360 itu juga 2pi, maka periodenya ada 1 kali gelombang. Untuk amplitudo itu setengah dari nilai maksimum dikurang nilai minimum. Berarti setengah dari berapa nilai maksimumnya? 1 dikurang nilai minimumnya min 1. Berarti setengah kali 2. Berarti amplitudonya 1. Itu untuk fungsi sinus, yaitu fx sama dengan sin x. Kalau untuk fungsi
kosinus fx sama dengan cos x. Tadi gambarnya kita mulai dari angka K1 ya. Oke, ini 360. Nah, ini nilai maksimumnya juga 1, nilai minimumnya negatif 1, periode juga 2pi per 0 sampai 360, berarti 2pi periodenya 1. Kemudian amplitudonya juga sama, setengah nilai maksimum kurang nilai minimum. Jadi setengah dari 1 kurang min 1. Setengah dari 2 yaitu 1. Kalau untuk fungsi tangen, fx sama dengan tan x. Jadi gambar kita ini ya. Kemudian oke. Kalau di sini nilai maksimumnya adalah tak terhingga karena kita ada garis putus-putus, berarti tidak terhingga. Untuk nilai minimumnya adalah min tak hingga dengan periode adalah pi. Kalau ini periodenya 2pi dengan banyak periodenya itu 1. Ini juga periodenya adalah 2pi dengan banyak periodenya adalah 1. Oke, untuk lebih lanjutnya biar lebih paham, kita lihat ke contoh soalnya ya. Oke, tadi kan bisa buatkan grafik fungsinya untuk sin, cos dengan tan itu langsung untuk secara umum kayak gitu ya. Tapi kalau bentuknya fx sama dengan a sin x, maka nilai maksimumnya itu, ini secara umum lagi ya. Kalau itu tadi berdasarkan gambarnya, kalau ada fx sama dengan a sin x, maka nilai maksimumnya itu adalah mutlak a. Sedangkan untuk nilai minimum adalah min mutlak a dengan periode ini kx ya, 2pi per k. Kalau amplitudo tadi udah tahu rumusnya ya. Apa tadi amplitudo? Setengah dari nilai maksimum kurang nilai minimum. Kalau untuk fx sama dengan a cos kx sama nilai max mutlak a, nilai minimum min mutlak a, periode 2pi per k. Kalau untuk tangen a tan kx, periode sama dengan pi per k. Contoh soalnya, tentukan nilai maksimum, minimum, periode, dan amplitudo
fungsi A fx sama dengan 5 sin x. Oke, untuk ini lihat nilai maksimum. Nilai maksimum untuk sin adalah mutlak A. Mutlak A itu adalah nilai di depan sin. Ini mutlak 5, berarti 5. Untuk nilai minimum negatif mutlak 5, berarti min 5. Periodenya berapa? Periode berapa angka di depan X itu 1. Berarti itu 2pi per 1 sama dengan 2pi. Kemudian untuk amplitudo setengah dari 5 kurang min 5. Jadi setengah dari 10 yaitu 5. Oke, untuk contoh soal berikutnya. Min 3 cos 2x. Oke, di sini berarti nilai maksimumnya mutlak min 3 adalah 3. Untuk nilai minimum min mutlak min 3. Mutlak dari min 3 itu 3, ada negatif depannya berarti min 3. Untuk periode 2pi per k. K itu apa tadi? Di depan X, berarti ini dibagi 2. Jadi periodenya pi dengan amplitudo setengah 3 kurang min 3 yaitu 3. Oke. Kita untuk soalkan satu lagi ya. Fx sama dengan 4 tan sepertiga X. Oke, ini kalau untuk tan dia nilai maksimum dan minimumnya selalu tak hingga dan min tak hingga. Dengan periode 2 pi berarti ya, kalau untuk dengan periodenya pi per 1 per 3. Berarti dapatnya adalah 3pi. Itu dia contoh soal untuk menentukan nilai maksimum, minimum, periode, dan amplitudo. Setelah ini kita akan bahas kalau seandainya gambar yang diketahui, kemudian yang ditanyanya unsur-unsur yang seperti tadi, nilai maksimum, minimum, periode, dan amplitudo. Oke, ini gambar kita. Yang ditanyanya adalah tentukan nilai maksimum, minimum, periode, dan amplitudo dari gambar fungsi trigono berikut. Nah, kita lihat di sini gambarnya. Ini berbentuk seperti ini, dan dimulainya dari 0 sampai 360. Kalau diingat lagi gambar yang kita pelajari tadi, fungsi sinus, kosinus, dan tangen, maka
sinus ya, karena mulainya dari 0 sampai 360 dan bentuknya mirip, cuman bedanya di sini nilai maksimumnya 2, nilai minimumnya min 2. Ini tadi kita tahu udah bentuk fungsi sinus. Jadi fungsi sinus itu secara umum tadi apa? A sin kx. Nah, A itu adalah amplitudonya. Berarti mencari amplitudo tadi rumusnya adalah setengah dari nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. 2 kurang min 2. Berarti hasilnya 2. Udah dapat kita ada amplitudo. K itu apa? Periodenya. Berarti periode untuk mencari K ya. 2pi per K. Periodenya kita lihat di sini. Dia sampai 360. Berarti ini 360 sama dengan 2pi ya. 2pi sama dengan 2pi per K, maka K-nya sama dengan 1. Berarti ini dapat juga kita langsung mendapatkan fungsinya secara umum. K ini fx sama dengan nilai A-nya adalah 2 sin K-nya nilainya adalah 1 tadi ya. Berarti 2 sin x. Untuk contoh berikutnya, oke, untuk gambar ini nilai maksimumnya adalah 4, nilai minimum adalah min 4. Dan kita lihat lagi gambarnya, itu mirip dengan gambar yang A ya, cuman tuh gunungnya ada 2, lembahnya ada 1. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita udah dapat tadi nilai maksimumnya 4, nilai minimumnya min 4. Ini berarti juga masih fungsi sin. A sin kx. Cari nilai A. A itu apa tadi? Amplitudo. Berarti setengah dari 4 kurang min 4. Setengah dari 8, kita dapat A-nya 4. Untuk mencari periode, tadi periode 2pi per K. Kita lihat periodenya. Itu periodenya dari 0 sampai 180. Beda ya dengan yang ini. Kalau ini tadi periodenya dari 0 sampai 360. Periode itu tadi dari awal melewati puncak dan lembah itu sampai 360. Sedangkan untuk gambar yang ini puncak dan lembahnya hanya sampai 180. Sehingga di sini 180 itu kalau kita konversikan ke dalam bentuk radian, berarti itu pi ya. 2pi per K, sehingga K adalah 2pi per pi. Berarti nilai K sama dengan 2. Berarti fungsi kita ini adalah fx sama dengan 4 sin 2x. Itu dia contoh soalnya. Bagi adik-adik yang mau bertanya bisa di komen, nanti bisa dijawab di sesi berikutnya, sehingga nanti bisa lebih paham materi fungsi trigonometri ini.
Oke. Selanjutnya kita akan bahas gambar kalau fungsi trigonometrik ini dia pakai tanda negatif di depannya ya, maka posisi gambarnya juga akan berbeda. Oke, ini tadi adalah fungsi fx sama dengan sin x. Seandainya nanti ada dapat soal nggak kayak gini gambarnya, ada gambarnya yang seperti ini, mirip tapi tidak sama ya kan. Kalau ini kan dari puncak dulu gunung baru lembah, kalau ini lembah baru gunung, berarti ini adalah fungsi untuk fx sama dengan min sin x. Untuk yang kedua, kalau untuk cos, kita mulainya tadi dari atas sampai sini. Ini kan untuk fungsi fx sama dengan cos x. Sedangkan kalau dia terbalik, berarti kita mulainya dari mana? Dari bawah ya. Ini kalau dari bawah, dibaca begini ya. Fx sama dengan min cos x. Jadi jangan ragu misalnya, Cer, biasanya kan kata Cer mulainya dari nol, dari bukit sama lembah kayak gini. Terbalik gambarnya gimana Cer? Berarti dia dikasih tanda negatif. Begitu juga untuk cos. Kalau awalnya dia dari atas asalnya, dan kalau dia terbalik gimana Cer? Berarti kalau terbalik berarti dia pakai tanda negatif. Untuk tan juga seperti itu ya. Untuk fungsi tan awalnya tadi gimana? Jadi kalau ini fx sama dengan tan x, kalau dia terbalik, itu mulainya dari bawah dulu. Gini berarti gambarnya ya. Ini untuk fungsi fx sama dengan min tan x. Mungkin agak membingungkan kalau belajar tentang grafik fungsi trigonometri, sedangkan materi kalian sebelumnya itu kan materinya menghitung, sedangkan untuk materi ini dia menggambar, kemudian memperhatikan gambar. Sebenarnya untuk soal menggambar ini lebih gampang kalau soalnya objektif, sedangkan kalau kita memang menyelesaikan secara esai memang harus menggunakan caranya. Diingatkan lagi untuk adik-adik, kalau masih ada yang mau bertanya bisa melalui WA di IG Live kelas 10 Eksis, maka nanti akan dijawab pada sesi berikutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada soal yang mau kita bahas untuk pertemuan berikutnya.
Untuk terakhir kita bahas satu soal lagi ya, untuk sebagai penutup hari ini. Y sama dengan 3 sin setengah X. Oke, 3 sin setengah X ini berarti kita tahu nanti nilai maksimumnya adalah 3, mutlak ada 3 ya. Kemudian nilai minimum min 3. Kemudian amplitudo adalah setengah dari 3 kurang min 3 di 3 dengan periode 2pi bagi setengah, berarti ini 4pi. Kemudian kalau kita gambarkan, berarti nilai maksimumnya 3, nilai minimumnya min 3. Jadi dia periodenya 4pi. Sampai 4pi berarti nanti ya. Itu dia. Oke, sekian untuk hari ini. Besok jangan lupa kita live IG lagi di jam yang sama, itu jam 10. Jadi untuk ada pertanyaan untuk materi fungsi trigonometri bisa adik-adik sampaikan di WA live IG kelas 10. Oke, terima kasih adik-adik, sampai jumpa lagi besok pagi.